Kreator adalah band thrash metal Jerman dari Essen, dibentuk pada tahun 1982. Lineup mereka saat ini terdiri dari vokalis dan gitaris Rick Momilan, Neil Petroza, drummer Jürgen Ventor, Rail, gitaris Sami Sirmio, dan basis Frederik Lechler. Lineup band telah berubah beberapa kali selama 40 tahun karirnya, terutama dengan basis dan gitaris utama mereka. Petroza dan Rail adalah dua anggota asli yang tersisa di Kreator, meskipun yang terakhir mengambil istirahat dari band dari 1994 hingga 1996. Sirmio telah menjadi gitaris utama Kreator sejak 2001, sementara Lechler bergabung pada 2019 sebagai pengganti Christian Spacey Gessler, yang telah menjadi anggota band sejak 1994. Hingga saat ini, Kreator telah merilis 15 album studio, 2 EP, 2 album live, dan 3 album kompilasi. Mereka memperoleh fanbase bawah tanah yang besar di komunitas thrash metal internasional, dengan album studio kedua mereka Pleasure to Kill, 1986, dianggap sebagai album berpengaruh dari genre tersebut. 2, 4, banyak dari album mereka selanjutnya, termasuk Terry Blacker Tainty, 1987, Extreme Aggression, 1989, dan Coma Osous, 1990, juga sangat diakui. Meskipun menjadi band berpengaruh, serta salah satu band thrash metal Eropa pertama yang menandatangani kontrak dengan label besar, menandatangani kontrak dengan Epic Records pada tahun 1988, Kreator tidak akan mencapai popularitas arus utama sampai album-album berikutnya, termasuk album studio ke-13 mereka, Phantom Antichrist, 2012, dan tindak lanjutnya Gods of Violence, 2017. Keduanya menduduki peringkat tinggi di banyak negara, dengan yang terakhir mencapai nomor 1 di tangga lagu Jerman. 5, 7, 8, album studio terbaru mereka, Hate Ber Alles, dirilis pada 10 Juni 2022. Band ini telah mencapai penjualan di seluruh dunia lebih dari 2 juta unit untuk penjualan gabungan dari semua album mereka, menjadikan mereka salah satu band thrash metal Jerman terlaris sepanjang masa. Bersama dengan Destruction, Sodom dan Tankard, Kreator adalah salah satu dari 4 besar dari thrash metal Teutonic, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempopulerkan skene thrash metal Jerman serta memelopori genre death metal dan black metal yang berkembang saat itu. 1980-an. Formasi dan rilis awal, 1982-1987. Band ini dibentuk sebagai metal militia pada tahun 1982 di Essen, Jerman dan kemudian Tiran. Kemudian mereka menggunakan gelar Tormentor hingga 1984, ketika mereka berganti nama menjadi Kreator. Lineup asli menampilkan vokalis, gitaris Neil Petroza, drummer Jürgen Ventor, Rail, dan basis Rob Fioretti. Kreator merekam album debut mereka, Endless Pain, 1985, hanya dalam 10 hari. Band menyewa mendiang gitaris Sodom Michael Wolf untuk tur album untuk memainkan peran utama, sementara Petroza beralih ke gitar rhythm. Wolf berada di band selama beberapa hari tetapi tidak pernah di album kedua band, Pleasure to Kill, 1986, yang secara luas dianggap sebagai klasik keras dan pengaruh besar pada genre death metal. Tidak sampai 31 tahun setelah rilis Pleasure to Kill memasuki tangga album Jerman. Diproduksi oleh Harris Jones, Sodom, Helloween, Voivod, album ini menunjukkan band berkembang dalam bakat dan kemampuan teknis. Lagu Plague of Hate menjadi standar konser, dan band ini menjadi salah satu band metal Eropa yang paling menjanjikan. Band ini memulai tur pertama mereka, sebelum rilis Pleasure to Kill. Mereka hanya memainkan total 5 pertunjukan, mereka memainkan pertunjukan pertama mereka di luar Jerman, pada musim gugur 1986, mendukung band-band seperti Destruction dan Celtic Frost, dan pada musim semi 1987, mereka melakukan tur ke AS untuk pertama kalinya, membuka Voivod pada tur Killing Technology mereka. EP pertama Kreator, Plague of Hate, juga dirilis pada 1986, dan sekitar waktu ini, Georg Tritze Terzidiatowski telah bergabung dengan band. Popularitas yang meningkat, 1987-1991. Pada tahun 1987, Kreator merilis album studio ketiga mereka, Terry Blacker Tainty, yang sering dianggap sebagai album Kreator berkualitas tinggi karena aransemen albumnya lebih kompleks dan temponya lebih bervariasi.
Album ini menampilkan hit lain, Behind the Mirror, dan popularitas band terus tumbuh dan video untuk Toxic Trace dibuat untuk pemutaran MTV. Mereka berhasil menemukan cukup waktu dan uang yang berasal dari konser untuk membiayai app lain, Out of the Dark, Into the Light. Pada titik ini, kreator telah lulus untuk memimpin tur mereka sendiri, serta bermain di teater dan arena dengan band-band seperti Megadeth, Voivod, Overkill, DRI dan Teror Suci. Label rekaman independen yang berbasis di Berlin, Noise Records, melisensikan kreator untuk wilayah di luar Eropa dan Jepang ke label besar Epic Records pada tahun 1988. Album studio keempat mereka dan debut dengan Epic, untuk wilayah terbatas, Extreme Aggression, direkam di Los Angeles, menjadi metal hit di Eropa setelah dirilis pada tahun 1989. Namun, album tersebut tidak akan memasuki tangga album Jerman sampai 28 tahun setelah dirilis. Melanjutkan formula kepastian yang mengerikan sambil menunjukkan band masih berkembang secara musik, dan dengan produksi yang lebih baik oleh Randy Burns, juga Megadeth, Possessed, Nuclear Assault, Death, Dark Angel, antara lain. Album ini menampilkan single utama pertama band, lagu utama, Betrayer, dan Hanya Radio, Love Us or Hate Us, mendapatkan dukungan dari stasiun radio California Selatan KNAK, dan video untuk Betrayer diputar di Headbangers Ball MTV. Ini selain bermain dengan band-band seperti King Diamond, Raven, Coroner, Suicidal Tendencies, Death dan Sadus sangat memperluas popularitas mereka di luar Jerman. Juga pada tahun 1989, sutradara Jerman Thomas Katt membuat film dokumenter tentang kreator, berfokus pada aspek sosial dari heavy metal di Ruhr area, berjudul Teras Altenesen, dinamai dari kampung halaman band, pinggiran Essen. Trize meninggalkan kreator setelah agresi ekstrim. Pada tahun 1990, dengan gitaris baru Frank Black Fire, Ghost Dick, juga mantan Sodom, band ini merilis album studio kelima mereka Coma of Souls, lagi-lagi diproduksi oleh Burns. Album ini tidak begitu dipuji seperti beberapa album band sebelumnya, banyak yang merasa album ini terburu-buru dan berulang-ulang, tetapi masih berhasil menjual dan mempertahankan popularitas dengan cukup baik, dengan single When the Sun Burns Red dan People of Kebohongan menjadi hits. Eksperimen 1992-2000. Awal 1990, an membawa penurunan popularitas thrash metal tradisional. Dengan banyak band thrash lain seperti Metallica, Megadeth dan Anthrax mengubah gaya mereka dengan memasukkan lebih banyak elemen melodi ke dalam komposisi mereka, kreator mulai bereksperimen dengan groove metal dan industrial metal sekitar waktu ini. Hasilnya adalah Renewal, dirilis pada tahun 1992, yang menampilkan heavy death metal dan pengaruh industri. Saat menjangkau audiens yang lebih baru, band ini membuat marah banyak penggemar lama, menuduh mereka menjual habis. Band ini mengalami penurunan popularitas sebagai akibat dari reaksi terhadap album tersebut. Line-up band juga mengalami perubahan yang signifikan. Anggota pendiri Roberto Fioretti meninggalkan band setelah rekaman album dan digantikan oleh Andreas Herz. Pada tahun 1994, Rail pergi juga, meninggalkan Petroza satu-satunya anggota band asli. Rail digantikan oleh Joe Changlosi sementara Herz meninggalkan tahun yang sama dan digantikan oleh Christian Giesler. Selama waktu ini, Epic Records menjatuhkan band dari kontrak membuat mereka masuk ke dalam perjanjian dengan Gun Records. Formasi baru merilis album Cause for Conflict pada tahun yang sama. Lagu-lagu tersebut memiliki pengaruh besar dari band-band seperti Pantera dan Machine Head serta kemiripan sebagian dari Renewal. Ghost Dick dan Changlosi pergi pada 1996 dan digantikan oleh Tommy Vetterli, sebelumnya dari Coroner. Line-up baru ini membuat Rail kembali. Kreator terus bereksperimen memproduksi Outcast dan Endorama, dengan pengaruh ambient dan gothic, memasukkan sampel dan log. Petroza menggunakan pendekatan berbeda untuk menyanyi, dan album-album tersebut mempertahankan pengaruh groove metal. Namun, penjualan rekaman turun dan pada akhir 1990, band ini mencapai titik nadir komersial dan kritis. Meskipun demikian, Neil Petroza dikutip menyatakan, "Bagi kami, kesuksesan tidak ditentukan dalam penjualan rekaman. Jadi semua album kami berhasil bagi kami, karena kami telah mencapai apa yang kami tuju."